update kasus penembakan bos rental ya yang sempat terjadi dan viral di media sosial juga, di mana terbaru ini kedua anaknya telah menjadi saksi di persidangan pada hari ini, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam. Jadi dalam persidangan ini Agam Muhammad, anak bos rental mobil ini, menceritakan terkait detik-detik terjadinya penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Jadi ia mengatakan bahwa oknum TNI AL ini dengan santai melakukan penembakan sambil merokok. Wah, jadi bikin apa ya, Tribuners ya ikut sedih juga ya melihatnya, maksudnya setega itu gitu ya. Jadi ini oknum ya, sekali lagi Tribuners ya. Dan adapun hal itu disampaikan oleh Agam ini saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan bos rental di rest area kilometer 45 dengan terdakwa ini Bambang Apri Atmojo, kemudian Akbar Adli, Rafsin Hermawan, tepatnya di mana sidang hari ini digelar di Pengadilan Negeri Militer Jakarta Timur pada Selasa 18 Februari 2025, di mana Agam mengatakan bahwa Akbar Adli alias AA ini mengaku sebagai anggota TNI AL. Kemudian penuntut umum ini menanyakan pada saat kapan sebenarnya letusan senjata api pertama kali didengar oleh Agam. Namun, ini kata penuntut umum, ini saudara tidak mendengar ada perintah apapun dari Sertu Akbar atau terdakwa untuk menyampaikan tembak. Jadi, ya, aksi penembakan itu terjadi begitu saja, Tribuners ya, dan dengan cepat. Bahkan Agam saat itu memang merasa shock saat pertama kali mendengar ada tembakan itu dan sempat menduga bahwa itu merupakan penyerangan terhadap ayahnya. Kemudian Agam mengatakan dengan santainya pelaku menembak korban atau sang ayah bernama Ilyas ini sambil merokok. Dan kemudian dikatakan oleh Agam bahwa Ramli ini sudah terkapar karena luka tembak. Nah, Ramli ini merupakan rekan Ilyas ataupun ayah dari Muhammad Agam dan Rizky Agam. Ini yang juga turut menjadi korban, namun Ramli ini selamat, Tribuners, meskipun sempat mengalami kondisi luka berat dan kritis di rumah sakit hingga harus mendapatkan perawatan secara intensif. Namun nasib malang ini menimpa Ilyas ataupun ayah Agam dan juga Rizky Agam yang dimana korban ini meninggal dunia di lokasi seperti itu. Dan kasus ini sempat menggemparkan dunia maya pastinya ya, Tribuners. Ini kan kasus di mana awalnya ini ada dugaan di mana penipuan, di mana memang awalnya ini Agam dan juga ayahnya ini sebelumnya memang bos rental ya, si Ilyas ini memang membuka rental mobil seperti itu dan meminjamkan kepada salah satu pelaku awalnya seperti itu. Namun udah jatuh tempo nih ya. Ini mobilnya tuh nggak kembali-kembali, Tribuners. Dan akhirnya setelah dilacak menggunakan GPS yang terpasang dalam mobil tersebut, kemudian Agam dan juga beberapa dan ayahnya dan serta tim lainnya dari pegawai-pegawai ayahnya ini mencoba untuk mengejar pelaku ini, tapi tidak disangka bahwa ada tiga oknum TNI AL, mohon maaf. Jadi tiga oknum TNI AL yang terlibat dalam kasus ini gitu. Dan ini kayak kita sebagai netizen ya, Tribuners, kadang suka, hah, kok bisa sih gitu ya, yang harusnya di mana mereka itu melindungi kita, menjaga negara ini, tapi ini malah menyakiti orang lain. Tapi semuanya apapun yang terjadi kita serahkan saja ke proses hukum yang lebih bijak untuk mengadili dan lain sebagainya ya, Tribuners. Semoga kasusnya ini segera diselesaikan dengan terang benderang tanpa ada kendala apapun agar juga almarhum bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian pihak keluarga juga ikhlas dan tabah. Bahkan ini saking sedihnya juga pasti sedih lah ya, Tribuners, siapa sih yang nggak sedih kehilangan sosok orang tua yang benar-benar menemani dan udah merawat kita gitu, tiba-tiba tewas ataupun meninggal dunia di depan mata kita. Ini pasti menjadi trauma tersendiri bagi
Muhammad Agam dan juga Rizky Agam. Dan keduanya pun bahkan sampai menangis Tribuners di persidangan saat kembali mungkin mengingat ya terkait detik-detik meninggalnya sang ayah tersebut. Dan semoga kasusnya ini segera selesai ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.